biasanya menyambut sultan. Market dari pasti dan gua saya bicarakan. Halo, Fanya. Nah, tadi pementasan yang pada saat pandemi awal tahun 2020 dan alhamdulillah mulai dilakukan kembali. Nah, lalu ada namanya yang mandirikan Halo, Fanya. dan jasa. Nah, jadi bisa dikatakan ibu setinggi itu merupakan bloko di mana Raja Permaisuri telah keluarga dan pendampingan sebut melihat acaranya di sini, pendampingan sebut melihat acaranya di sini dan acara itu mengarah ke depan jauh lalu. Cuman jarak pandangnya agak sedikit jauh dan terhalang oleh bangunan namanya Pacan itu. Nah, dulu Pacan itu untuk sebagai pos penjagaan di sana pertama ingin bertundang sultan. Nah, dulu di alun-alun Sakabuara setiap hari Sabtu yang berperang berbaris dan juga tempat untuk mengalih cahana. Nah, dulu di alun-alun Sakabuana di tangannya terdapat 2 pohon beringin tebal. Nah, hanya saja tumbang pada tahun Cirebon. lalu blok jadi alun-alun. Sedangkan kalau gapura di depan merupakan gapura baru yang merupakan proyek dari Pemprov Jawa Barat di mana dibuang pada bulan Juni 2021 dan selesai pada Januari 2022 dan diresmikan oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat pada tanggal 4 Februari 2022. Ya, kepada ibu-ibu semua, dari informasi sejarah singkat dari Setinggil. Nah, kalau bangunan di Setinggil tiangnya masih orisinal, Bu. Nah, tiangnya memakai kayu jati. Cuma kayaknya di vernis, jadi tekstur aslinya tetap vernis. Nah, sebelum dibuat tiang, pintu, jendela, jadi kayu jatinya itu terendam dalam kolam selama berbulan-bulan. Tekniknya sebenarnya baca, seperti halaman dan nalra ya. Nah, ini kan sebenarnya no bongkar pasang. Nah, kalau ukiran batunya ini diukir oleh Raden Sepat, di mana Raden Sepat merupakan panglima perang dari Majapahit tapi sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, lalu di sini ubinnya merupakan penambahan. Halo, orang Cirebon. Inovasi tahun 1934. Dulunya hanya berupa tumpukan bata merah saja, cuma diganti dengan ubin pas renovasi tahun 1934. Nah, kalau atap kayunya dan punya sirat sudah diganti dengan atap kayu yang baru. Yang namanya sudah lapuk lalu diganti dengan yang baru. Nah, kalau untuk dinding, tembok dan gapuranya memakai bata merah. Nah, bata merahnya memakai tanah liat. Nah, kalau dulu kan belum ada semen juga. Jadi bata merahnya direndam dalam kolam, diuntaskan dalam kondisi basah, digosokkan antara bata merah satu dengan bata merah yang lain, lalu dicampur dengan kapur siri dan kita rentakannya. Oh, Apa kapur sini? kapur siri ya? Nah, walaupun perkataan sederhana, tapi alhamdulillah 90%-nya masih orisinil, 10%-nya saya renovasi. Nah, kalau saya renovasi ada bekas lainnya. Soalnya tidak menurut Yang kita lihat orisinil yang mana tuh? Nah, harus ini masih orisinil. Nah, cuma ada beberapa bagian yang sudah diganti itu ya. Soalnya tidak benar-benar kan bangunan lama. Pastilah bata merahnya Iya. rusak dan kompak. Iya, benar. Nah, kalau rusak dan kompak kan biasanya diganti dengan bata merah yang baru. Dan hanya saja untuk perkataannya kalau sekarang memakai semen. Nah, dulu mungkin sederhana, tapi belum tentu bisa diterapkan di masa sekarang. Oh, Dulu gitu. kan masih ada gerakan dulu, ada puasa dulu dan lain-lain. Iya, benar. Nah, lalu di sini gapuranya ada namanya gapura adi sama gapura pantai. Nah, kalau gapura adi sedikit miring atau doyong. Nah, miringnya bukan karena konstruksi bangunannya gitu, tapi mungkin di kontur tanah. Nah, lalu di sini kan sedikit mengambil arsitektur dari Hindu. Gapura itu. Nah, kenapa gitu? Oh, ini agak Karena miring. salah satu istri Sunan Gunung Jati ada yang berasal dari Majapahit yang bernama Nyimas Rarapasan, di mana Nyimas Rarapasan memberikan pengaruh budaya Jawa kepada Ketong Pakuwati. Yang tadinya Ketong Pakuwati yang merupakan kerajaan yang berlandaskan budaya Sunda, hanya Halo, Areta. bercampur dengan budaya Jawa. Makanya di sini bahasanya Jawa Jawa juga Sunda juga. Nah, dulu pas ada zaman Sunan Gunung Jati ada 3 bahasa yang dipakai, bahasa Arab, bahasa Jawa, sama bahasa Sunda. Nah, kalau bahasa Arab karena ayah Handus Sunan Gunung Jati berasal di Mesir, bernama Pangeran Sarip Abdullah dan masih merupakan keturunan Nabi Muhammad. Nah, kalau Sundanya, karena ibunda Sunan Gunung Jati yang bernama Nimas Rara Santang atau Sakti Muda itu orang meluk agama Islam merupakan putrinya Prabu Siliwangi. Nah, kalau Jawanya karena salah satu istri Sunan Gunung Jati ada yang berasal dari Majapahit yang bernama Nimas Rarapasan. Ya, ibu-ibu semua, bangga. Kita akan lihat bagian dalamnya. Nah, ini baru pendukungnya saja. Halo. Halo. Tamu ucapin dong aku tamat ulta ya, Kak Dir. Aku orang Indonesia, orang Tangerang.
lingganya bukan laki-laki, doni adalah perempuan. Lingganya maaf bentuknya secara kelamin ya. Doninya bentuknya selalu rahim dan terlalu peranakan. Nah, kalau rahimnya Sri Lumpang. Nah, ini simbol dari regenerasi atap kuburan. Nah, kalau dalam agama Islam itu Oh iya, nanti ya ada sumurnya ya. Nanti aku mau cuci muka. karena kakek Sunan Gunung Jati Prabu Siwang. Nah, Prabu Siwang kan juga pakai darah. Nah, sebagai bentuk apresiasi Sunan Gunung Jati kepada kakek beliau dibuatlah prasasti batu. Halo Pradita Cirebon. Tidak dulu Islam. Di sini ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, ada Eropa, ada Arab, ada Jawa. Halo, ada makasih Kak Kevin. Makanya sebelum namanya Cirebon namanya adalah Rumah Naga. Dari bagian Kebaran. Halo Areta. Jadi bagian mereka enggak karena dulu dari sekitar 20 itu dari Cirebon Internasional. Jadi banyak sekali orang dan suku, agama, ras, budaya, bangsa dan lain mencampur dari satu dalam satu wilayah. Nah, sebelum Caruban Nagari, pas zamannya Sunan Gunung Jati dulu namanya lah Grage. Grage. Apa Grage? Cuman orang taunya Grage Mall, Grage Hotel, Grage Hotel ya Pak. Grage Hotel. Nah, kalau Grage diartinya negara gede atau negara gede atau negara besar. Jadi okupasi Sunan Gunung Jati dari Brebes sampai Palembang. Nah, Palembangnya selepas masa jayanya Kerajaan Sriwijaya. Makanya sebelum namanya Cirebon, jadi ada dua Kebalikan. Caruban Nagari dan Aku baru bulan kapan ke Bali, Kak siapa nih, Kak Pantera. Sekarang kita lagi di Kasepuhan Cirebon. Masih sama oma-oma. Makasih Kak Syut, terima kasih Kak Kevin. Ada air sumur, katanya kita disuruh cuci muka. Airnya katanya bagus. Aduh, kita udah sampai bawah. nah, kalau untuk perawatan sendiri Oh, kalau dia gini ya. Oh, ada polisi juga di situ. Pulang atuh kalau kangen. Ih, mampir Kuningan Tan. Oh, habis dari Cirebon aku langsung Bandung. Oh ya, museumnya sebelah mana? Masih panjang tak? Oh, panjang juga ya museumnya ya. Makasih Kak Batu. Maaf ya, suara aku nggak terlalu gede. Oh. Jawa ke perkebunan jembatan atau menyatakan kegiatan dalam. Nanti setelah melewati jembatan tersebut, nanti tamunya ditempatkan namanya tamu juga di bawah. Nah, mampir kemana? Nah, itu biasanya ada pura yang punya satu diri. Nah, itu namanya lawang ledega. Lawang Aku dari semalam udah nyampe sini. Ini tadi habis sarapan dari hotel langsung kemari. Oh iya, siapa nih Kak Ayu Max? Bode apa itu? Nah, kita udah sampai museumnya nih guys. Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Thank you Kak Agam. Panas. Kayak gini nih, Iya, minta foto dulu kali. Makasih Kak Agam. Ini kita lagi di Museum Kasepuhan. Masih mau pakai itu. Makasih Areta. Daerah mana Bodetan? Desa Bodetan Lor. Iya, nanti disalamin Kak Agam. aja biar Kan anaknya lagi di Surabaya. Bentar ya, aku mau foto dulu.
Ternyata. Nah, karena ini kita ke mesinnya dulu. Pak, ini di dalam masih boleh aku live? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kasih ya Pak. Ya ini foto Sultan Sepuh yang 14 Ibu. Hanya beliau sudah wafat. Dia wafat pada tanggal Ganteng. 2020 dikarenakan sakit. Sultannya saya. Dan dia wafat pada usia 54 tahun. Dan beliau sempat dirawat di rumah sakit Sentosa Bandung. Nah hanya dia pada saat dirawat di rumah sakit Iya, ini di Sentosa Bandung, kita nggak tahu ya. Dan akhirnya beliau wafat dan langsung dibawa ke Cirebon. Nah beliau dimakamkannya di makam Asana Gunung Jati dari sini sekitar 80 km. Sedangkan di makam Asana Gunung Jati ada keluarga dan keluarga. Nah, jadi memang kalau untuk Sultan kan jabatannya semua hidup. Kereta kencana, oh ya. Kan Iya. nah kalau sekarang sebenarnya adalah Sultan Sepuh yang 15. Nama Sultan Sepuh Masuk ini. Oh, maaf mirip sama bapak. Iya Pak, hampir mirip. Masuk ke berapa nih Bu? Oh, ini versi agak gemuk, Bapak versi agak kurus. Ya yang lagi beliau Sultan. Sama oma-oma. Ya Nah, kalau oma-oma. Sultan Sepuh ada gelarnya PRA, Pangeran Raja Adipati. Pangeran Raja Adipati. Turun dari ayah. Nah ini ada ruang dapur kecil Bu ya. Nah ini digunakan sebagai tempat untuk pensiun dan usaha. Nih, sisilah Gunung Jati ya. Guys, baca guys. Turunannya dari ayah, ini dari ibu. Tapi pada saat pandemi, Maharaja Galumpakno Maharaja. dan walaupun sekarang pandemi sudah berubah medianya ini, Ini sisilah Kesultanan Kesepuhan Cirebon. jadi yang bisa melihatnya adalah orang-orang yang tidak museum. Nah ini sisi Ya, insya Allah kalau sempat ke Kuningan. Masih yang Ya, ini masih yang lama. Nah ini ayahanda Sunan Gunung Jati bernama Pangeran Said Abdullah dan beliau merupakan pangeran dari Mesir dan dia merupakan keturunan dari Nabi Muhammad tapi dari putri Nabi Muhammad yang bernama Siti Fatimah. Di mana Siti Fatimah itu sebutkan menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikaruniai 2 orang anak, Said Hasan dan Said Hussein. Garisnya adalah dari Said Hussein turun ke bawah ke sini. Oh, dia keturunannya. Nah, di mana Pangeran Said Abdullah menikah dengan Nimas Semoga Nusantara ya, atau agak bisa kesini. Prabu Siwangi. Pramudang. Jadi Prabu Siwangi atau Raden Pemanah Rasa menikah dengan Nimas Bangala dikaruniai 3 orang Ya anak. nanti insya Allah waktunya ya Pak Buana Jar. atau para orang Sungsang. Anak keduanya Nimas Rasantang, ada satu pemuda ini lalu Baju besi. Anak ketiganya Raden Kian Santang. Nimas Rasantang. Nah, cuman kalau Raden Kian Santang suka traveling jadi matangnya di Garut. Jadi matang Cirebon ada Pangeran Cakrabuana sama Nimas Rasantang. Nah dulu Nimas Rasantang sempat menimba ilmu agama Islam di Mesir. Dan kemudian pada saat berada di Mesir kita berjodoh yang bernama Pangeran Said Abdullah menikah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya Syekh Sarjadullah, anak keduanya Syekh Nurullah. Nah cuma pada saat Pangeran Said Abdullah itu wafat di Mesir, jabatan dari Pangeran Mesirnya digantikan oleh Syekh Nurullah. Dan akhirnya Syekh Nurullah tetap tinggal di Mesir, sedangkan Syekh Sarjadullah, setelah ibundanya yang bernama Nimas Rasantang, orang Syekh pemuda kembali di Cirebon. Dan kemudian Syekh Sarjadullah menyebarkan agama Islam di Taklaran ibundanya di Cirebon, awalnya di sebuah bukit kecil yang ditubuhi pohon jati. Dari sini 8 km ke arah utara. Makanya gelarnya adalah Sunan Gunung Jati. Jadi kita katakan saya sering jalan Sunan Jati, ayahnya dari Timur Tengah, ibundanya dari Tataran Sunda, ayahnya masih merupakan keturunan dari Nabi Muhammad, ibundanya merupakan putrinya Prabu Siliwangi. Jadi masih ada darah-darah Sunda sama darah-darah Timur Tengah. Nah, cuma Sunan Gunung Jati itu semua pada saat menyebarkan agama Islam di nenek budanya, Sunan Gunung Jati tidak membawa atribut Timur Tengahnya. Jadi bukti kebudayaan sebelumnya sudah ada. Jadi tetap menghormati leluhurnya, tetap menghormati leluhurnya. Makanya
di Sunan Gunung Jati tidak mau disebut Habib. Oh. Masih perpanjangan dari Muhammad. Oke, sebutnya Elang. Nah kalau Elang kalau dari bahasa Jawanya kan Eling. Oh. Jadi mengingatkan kebaikan kepada diri sendiri, mengingatkan kebaikan kepada orang lain, dan mengingatkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Ibu kalau ada kepada Makanan kecil leduk dan celeduk. Aduh, waktunya kali apa? Nah, musim ini dibangun pas zamannya sekitar 14 bernama Pangeran Raja di Adat. Baca ya. Jadi ini merupakan Kita ada karena leluhur kita. museum pusaka sama museum. Kita ada karena leluhur kita ada. Penguati dan rawatlah pusakanya. Teladani gemilang sejarahnya. Museum jadi kosong aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk rencananya ada sebelah. Oh gitu, oh iya ya, kan kalau sekolah kan suka apa? Suka study tour gitu ya. Nah ini sekarang lagi ngajak oma-oma study tour. Baru semalam di Cirebon. Ini dirawat setiap 1 tahun sekali. Acaranya sih ada masa dari 1 Muharram sampai 10 Muharram atau pada 1 bulan Suruh. Wah ini yang pedang-pedang. Orang yang perawatnya orang khusus dan juga pada sekitar. Makasih Kak Agam, semangat juga. Tapi berhubung pandemi supaya masyarakat tidak berkerumun diselenggarakan di samping museum yang tadi. Dan walaupun sekarang pandemi sudah berubah jadi endemi, acaranya tetap dilaksanakan di samping museum. Nah soalnya kalau di halaman keraton, kan itu kan ruangan outdoor. Ini pedang-pedangnya nih. Pusakanya kadang pusakakan, Guys. kadang masyarakat berkerumun. Kadang-kala benda pusakanya kalau makan orang Cirebon ada yang ketriwal. Ketriwal hilang, 1 hilang, 2. Nah, ada yang dulu. Ini ada namanya masing-masing kerisnya memang Ya, mempunyai namanya masing-masing ibu. ada Jadi setiap cerita tersendiri juga. setiap sultan, raja dan kerabatnya mempunyai keris masing-masing ibu. Dan mempunyai namanya masing-masing. Nah, kalau kerisnya Sunan Gunung Jati namanya Kantanaga. Cuman kerisnya itu sendiri bisa dikatakan menghilang sama jasa Sama oma-oma. Nah, cuman Sunan Gunung Jati kan dimakamkannya di makam Sunan Gunung Jati juga. Nah, sebenarnya itu semua bukan hilang, cuman ada orang yang khusus memegang dari keris Sunan Gunung Jati tersebut dan dirahasiakan. Soalnya kalau ketahuan nanti rebutan. Paling kalau ini yang umumnya saja, kalau ini yang umumnya saja. Nah, ini ada zamannya dari zamannya dulu Pakuan Ciamis sampai Pajajaran. Nah, sebenarnya orang Cirebon berasal dari Ciamis, tapi dari garis ibu. Makanya senjatanya dikenal dengan Bujang. Tapi berhubung Cirebon berada di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, sini juga dikenal dengan garis. Nah, ini pas namanya masih Batik kan ya Kak Agam ya? Batik apa? belum ada kalau Batik. Belanda. Nah, kalau Pakumatisnya diabadikan dari namanya putrinya Pangeran Rabuana yang bernama Ratu Ayu Pakumati. Nah, tadinya kan Pangeran Rabuana pada saat pembuatan keraton Pakumati ingin menyerahkan tampuk pimpinan keratonnya kepada putrinya. Cuman kan kalau dalam Islam tidak boleh ada pemimpin wanita. Makanya Pangeran Rabuana menarik garis keponakan laki-laki yang bernama Caesar Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Cuman konsekuensinya Caesar Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati harus mau dinikahkan dengan kakak sepupunya yang bernama Ratu Ayu Pakumati. Jadi bisa dikatakan Ratu Ayu Pakumati istri sekaligus kakak sepupu dan Sunan Gunung Jati. Nah, kalau Ratu Ayu Pakumatinya dari garis ayah Pangeran Cakrabuana. Nah, kalau Sunan Gunung Jatinya dari garis ibu Nimas Rasantang. Nah, kalau Nimas Rasantang itu tepat adik kandungnya Pangeran Cakrabuana. Nah, kalau dulu harus kerabat dengan kerabat ibu. Nah, ini namanya masih Pakumati, belum ada pengaruh Belanda, di mana ada satu-satunya sultan di Cirebon yang tidak dimakamkan di Cirebon, dimakamkannya di Jogja. Nah, beliau bernama Panembahan Hirilayat. Soalnya beliau dulu sempat menikah dengan salah satu kerabat dari kerajaan Mataram Islam ya, di mana kerajaan Mataram Islam belum pecah dari Jogja dan Solo. Nah, di mana Panembahan Hirilayat dimakamkannya di dekat Batik Mega pemakamannya Panembahan Oke, insya Allah. Cuman kalau mau ke makamnya harus naik ke atas bu, lumayan. Sebenarnya seperti bukit di bagian atasnya itu sendiri. Nah lalu di sini ada peti. Nah ini peti dari Mesir, bawahnya Caesar Hidayatullah pada saat pulang dari Mesir dan ibundanya. Nah ini biasanya membawa baju-baju. Iya. Kalau sekarang koper dulu. Iya. Nah kalau ini peti dari Cina. Petinya aja bagusnya. Ini biasanya membawa perhiasan. Nah kenapa Cina? Karena salah satu istri Sunan Gunung Jati ada yang berasal dari Cina yang bernama Putri Ongtin. Oh. Nah pada saat nikah dengan Sunan Gunung Jati, Putri Ongtin namanya dirubah menjadi Nimas Rarasumandi.
Nah, di mana Putri Ongdin merupakan putrinya Kaisar Hongyi yang hidup pada saat zaman Buddha sini. Putri Allah. Nah, cuman pernikahan Sunan Gunung Jati dan Putri Ongdin tidak berlangsung lama, bukan hanya sekitar 4 tahun. Soalnya Putri Ongdin tersebut sering sakit-sakitan dan akhirnya wafat. Nah, kenapa sering sakit-sakitan? Soalnya pada saat berada di Cirebon, beliau kurang begitu beradaptasi dengan hawa di Cirebon. Kalau di Cenanya sangat dingin, di Cirebonnya panas. Jadi mempengaruhi kesehatan dari Putri Ongdin tersebut. Nah, Putri Ongdin dimakamkannya di makam Astana Gunung Jati dari sini sekitar 8 km arah utara. Nah, dari pernikahan tersebut ada Sunan Gunung Jati dan Putri Ongdin tidak dikaruniai anak, hanya mengangkat anak bernama Pangeran Arya Panguni. Oh, Arya Panguni itu anak angkat. Nah, ini peninggalannya ada buku untuk jamu, mangkok untuk minum jamu dan teh biasanya. Ya, ibu-ibu semua. Lalu ini ada sanggahnya namanya kereta Singabarong. Nah, dulu pas namanya Kota Pakuwati dulu ada 3 kereta kencana. Kereta Singabarong, kereta Paksi Naga 5, sama kereta Jembana. Cuman pas dipecah oleh Belanda dibagi-bagi. Untuk kesemuanya kebagiannya kereta Singabarong. Nah, untuk namanya kebagiannya kereta Paksi Naga 5 dan kereta Jembana. Nah, kalau kereta Jembana untuk Mesuri. Nah, kalau kereta Paksi Naga 5 untuk Putra Mahkota. Nah, untuk kereta Singabarongnya Sultan ataupun rajanya. Nah, ini kereta Singabarong, singanya bukan singa binatang, singanya merupakan kepanjangan dari Singarang dari bahasa Jawa itu menamakan. Nah, barongnya dari kata bareng-bareng, jadi menamakannya bersama-sama. Kenapa demikian? Karena kereta Singabarong ini merupakan simbol dari keberagaman 3 agama, Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, Hindunya dikelaman dari Belai Gajah, Kado Gajah Ganesha, yang merupakan bentuk kerjasama antara Keraton Pakuwati dengan Kerajaan dari India. Nah, di mana Belai Gajah tersebut memiliki tombak Trisula. Tri dari kanya 3, sulanya di kanya tajam. Nah, kalau untuk Tiongkok atau Cina atau Buddha di Prabang dan Kepala Buddha. Nah, kalau untuk Timur Tengah atau Islamnya di Prabang di sepasang sayap buruk. Untuk sultannya duduk di atas, kusirnya duduk di paling kepala naga, dan dulu ditarik oleh Pak Terbu Putih atau Pak Terbu Kuli. Kalau kuda nggak kuat juga. Nah, tadinya kan sapi, cuman kan sapi yang hewan yang dijauh orang Hindu ya. Nah, sebagai bentuk toleransi dipilih kerbau. Tapi standar sebenarnya adalah Pak Kerbau dan harus putih. Makanya ada istilahnya kerbau bule. Nah, ini kan biasa dipakai untuk acara gerak keling kalau mau terbuat yang bertepatan dengan tahun baru Islam atau 1 Muharram. Nah, tahun baru Islam juga bertepatan dengan hari ulang tahun Cirebon. Nah, hanya saja sudah tidak dipakai lagi ya sejak tahun 1942. Soalnya penjajah tidak sedikit membatasi tradisi yang ada di Islam tersebut, lalu dimasukkan ke dalam museum. Tapi pada tahun 1996 dibuatlah replikanya. Replikanya di bagian paling belakang. Nah, replikanya sebagai antisipasi apabila ada acara atau tradisi yang diselenggarakan di Cirebon ataupun di Cirebon. Cuman kalau replikanya lebih kecil dan lebih ringan. Nah, kalau replikanya kan bahan dasar pembuatannya memang kayu jati muda. Nah, kalau ini dibuatnya memakai kayu Thank you, Kak Agam. Nah, kayu halal. Yang orisinalnya ini. Nah, dibandingkan Jogja sama Solo, kalau Jogja sama Solo kereta kencananya buatan orang Belanda. Nah, kalau ini buatan anak negeri. Nah, ini dibuat pas zamannya Sunan Gunung Jati, tapi beliau sudah sangat-sangat sepuh. Nah, diproses pembuatannya oleh Pademangan Losari dan dipakatnya oleh Kinataguna. Nah, ini ibu-ibu semua, walaupun dibuat pada tahun 1549, tapi kereta Singabarong ini sudah mengenal teknik dunia otomotif. Roda depannya bisa belok kiri, belok kanan, ada rem, ada peredam kejut, dan sayapnya bisa mengepak, memberikan efektivitas menyusulkannya kepanasan. Dan gajah bisa menjulur ke depan dan ke belakang. Oh, 1549. 1549. Belum ada mobil, Bu. Keren ya Pak, bayar Belum ada mobil, Bu. kalau loh Mas. Nah, ini ibu-ibu semua. Mangga, silakan. Mungkin ibunya yang mau foto, Mangga. Sama-sama mau difoto, Mangga. Nah, ini sengaja dilapisi kaca, Bu ya. Sejak tahun 2019, supaya pengunjung nggak megang-megang. Iya. Soalnya kan biasanya kan banyak rombongan peziarah, Bu ya. Misalnya kan rombongan peziarah itu setelah dari makam Sunan Gunung Jati. Lalu rombongan peziarah tersebut kan datang ke Keraton Cirebon. Biasanya silaturahmi ke Sultan sambil membawa hasil bumi. Dan guna peziarah tersebut mendatangi museum, mendekati kertas. iya dong Kak Umar. Ini kan sejarah yang nggak bisa Cuma dihilangkan. masalahnya megangnya bukan satu ada orang, ratusan orang. Jadi ya ada beberapa bagian yang rusak dan ada beberapa bagian yang harus dicopot. Dan agak sedikit miring, ada tekanan. Dan bagian bawahnya bibitnya tetap lebih tegak. Makanya dia disebut dilapisi kaca supaya pengunjung tidak main-main. Cuma walaupun udah dilapisi kaca, kacanya dipegang. Kanoman, di mana tuh Kak Ayu? Kalau dipegang, mau yang aslinya. Insya Allah Nah, misalnya Kak. video foto mah enggak. Bisa ziarah bareng ya. Video foto mah enggak. Oh, kita mau foto ya? Bentar ya. Ayo Mi, foto Mi.
Kita fotonya di mana Pak berbaris? Coba di barisan. Sini aja biar kelihatan ininya Pak ya. Di samping-samping. Nggak apa-apa. Nggak kelihatan anak. Kita mau kita ininya. Tadi udah sana. Ini kan yang itunya. Nah, Ya, gitu. yang penting itunya gambar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, Lu lupa kacamata. Lalu tambah kacang. nah ini ibu, kalau ada gamelan, Sama keceribonan. Oh, beda tuh antara kaca Rebonan itu ya. Kirain aku sama. Tadi nyari di map. Cuman aku bilang Kasupuan pasti sama gitu. nah kalau gamelan ekonominya udah nggak dipakai lagi. Nah ini bagian sampingnya. Oh gitu. Ekornya Oke, tapi nanti kalau ada waktu deh. bawahnya mengambil motif. Soalnya ini mau langsung ke Bandung kita. Nah, kalau batu karang dan wadasan dan juga megamendung itu juga dijadikan motif batik Kasupuan. Nah, kalau megamendungnya dari kain langit. Nah, kalau batu karang dan wadasannya dari kain bumi. Nah, kenapa ada batu karang dan wadasan? Karena dulu Cirebon merupakan bagian dari pantai. Ini mengalami sedimentasi dan menjadi daratan dan banyakkan karang yang timbul. Dan kemudian karangnya dijadikan ornamen dari keraton dan juga gua namanya Gua Sinoragi. Nah, kalau Gua Sinoragi sebagai tempat meditasi dari sultan-sultan terdahulu, di mana sunyanya dari sini, raginya dari sini, raga jadi disunyikan raga. Nah, batu karang dan wadasan, filosofinya seseorang seperti fondasi. Lagi sama oma-oma. Nah, kalau megamendung sebenarnya merupakan resepan dari kebudayaan Cina ibarat Tiongkok, lalu diadaptasi oleh Cirebon. Dan Nanti insya Allah ajak Mas Onel. Nah, makna khususnya adalah raja harus mengayomi kepada rakyatnya. Kalau mata Oh iya, kan tahu. Empal Haji Akut ya yang terkenal itu ya. Nah, pada saat budir dia turun ke bumi, membasahi bumi dan memberikan kesuburan. Nah, cuman kalau megamendung sama batu karang dan wadasan sebenarnya bentuknya mirip sedikit mirip. Cuman kalau batu karang dan wadasan maksudnya di bawah tapi lebih ke vertikal. Nah, kalau megamendungnya maksudnya di atas tapi lebih ke Sunan Gunung horizontal. Jati Artinya ya. hablumnya Dia adanya di kota apa di Cirebon? udah nggak dipakai lagi. Nah, soalnya beberapa semua acara diselenggarakan di selama 1 tahun kalender. Halo orang Cirebon. Ditambah lagi Sultan Usman tidak mengangkat jadi kepala daerah. Karena awalnya kan lebih ke secara agama ya, bukan untuk politik atau pemerintahan. Oh jauh ya, kayaknya nggak bekerja nanti aja. Pemerintahan. Plus minus ya, plusnya kita mandiri, Sultannya mandiri, tapi minusnya dari perawatan dari pihak pemerintah itu sendiri nggak begitu besar. Beli batik Ya, bisa ke dikatakan, Trasmi ya, di sini Trasmi. ada Oke, kalau ada waktu. Iya, kalau sepi. Mas kok itu dari Banten ya degungnya itu? Ya Bu, ya. Halo Tisara, halo Cirebon. Ada salah satu istri Sunan Gunung Jati ada yang berada di Banten yang bernama Mas Banten. Oh, yang mana yang dari Banten? Nah, Sultan Maulana Hasanuddin di depan, logonya Pak Ridwan Kamil. Makanya Pak Ridwan Kamil sering datang ke situ. Jadi memang Cirebon ada. Nah, ini fitur yang pertama baru dibaca Eropa, lalu di sini ada dua. Dan buku ini isinya wayang kulit Ibu. Ya, wayang kulit ini merupakan media Sunan Kalijaga pada saat menyebarkan agama Islam. Di mana Sunan Kalijaga Foto yang di depan bisa melilitan, yang di Siliwangi. dan beliau juga memasangkan kepada Songo. Makanya di Kabupaten Cirebon dapat penjelasannya Sunan Kalijaga. Soalnya beliau sering datang ke Cirebon. Nah, kalau Sunan Gunung Jati media siarnya lewat pengobatan juga. Nah, kalau Sunan Kalijaga media siarnya lewat kebudayaan dan kesenian. Soalnya dulu orang Hindu sedang kuat-kuatnya juga. Kalau diajarkan Islam secara langsung nggak mau. Makanya dari dulu orang Hindu sukanya apa? Nah, ternyata orang Hindu sukanya kebudayaan. Kemudiannya sukanya kesenian sukanya gamelan dan wayang kulit. Makanya media siar Sunan Kalijaga adalah lewat gamelan dan wayang kulit. Nah, bisa kan ada orang Hindu yang menonton pementasan siar dari Sunan Kalijaga berupa gamelan dan wayang kulit, nanti orang Hindunya dikenakan tiket Bu. Tiketnya adalah membaca 2 kali masalah. Oh gitu. Login Islam. Jadi kalau langsung Islam ini nggak pada nggak mau. Dilihat dulu sukanya apa nih. Nah ini sengaja dirantai ya dan juga digembok supaya ada satu karakter wayang hilang. Nah, misalkan ada satu karakter wayang hilang akan mempengaruhi keseluruhan cerita walaupun sudah tidak dipakai lagi. Nah ini biasanya dibuka setiap 1 bulan sekali pas Jumat Kliwon jam 9 pagi di sini Bu.
untuk dibersihkan. Soalnya soalnya kalau nggak diangin-angin, dijemur atau dibersihkan, takutnya kan berjamur. Sama kulit ya Pak ya. Ini kan memakai kulit Bu ya. Kalau disimpan terlalu lama takutnya akan berjamur. Nah ini Ibu tadi bilang pohon ini, nah ini pohon randu Ibu. Nah pohon randu usianya kurang lebih 80 sampai 100 tahun. Pokoknya tinggi besar. Nah, Itu masih hidup ya Pak? masih hidup. Tadinya mau ditebang, cuman kalau ditebang takut timpa jadi tempat yang tidak diinginkan. Makanya oleh pihak manajemen keraton dimasukkan ke dalam museum. Cuman pada saat dimasukkan ke dalam bagian dalam museum, lupa dahan dan rantingnya ditebang. Nah pas hujan angin, dahan rantingnya kan menimpa bagian atap, rusak plafon, bikin bocor. Makanya dilapisi kain putih supaya tetesan air hujannya tidak biar nanti langsung ke bawa dalam. es krim. Iya. Makanya Krim pakai coklat. putih supaya tidak menetes dari rembesan dari plafon tersebut. Tapi sekarang udah ditambah. Tapi kenapa sebagai lebih settingnya juga sih Iya, biar kain kita terbentel lawan itu. takutnya dia mencari celah. Iya. Nah ini ada meriam dari Portugis, meriam dari India, sama meriam dari Mongolia ini. Nah kalau Mongolia biasanya bagian depannya terdapat motif moncong naga. Nah kalau Mongolia itu sempat menggembur ke jari berdiri, lalu dia lalu bisa dikalahkan ke jari berdiri, lalu dirampas. Nah salah satunya meriam itu. Nah kemudian oleh kerajaan Kediri dihibahkan kepada Keraton Pakuwati. Nah ini meriam dari India yang merupakan bentuk kerjasama antara kerajaan India dengan Keraton Pakuwati. Nah kalau ini meriam dari Portugis, kalau dari Portugis ini dia ada banyak variannya, ada yang kecil, sedang, ada yang besar. Nah ini dirampas pada saat Portugis menduduki Sunda Kelapa dan bisa dikalahkan di Cirebon, dikalahkan oleh Cirebon, dibantu oleh Demak dan Demak. Nah lalu di sini ada lukisan Prabu Thank you, Kak Siwangi Agam. Sri Baduga Mahaja Prabu Siwangi yang merupakan raja dari kerajaan Pajajaran. Cuma lukisan ini merupakan visualisasi dia mengenai bentuk fisik dari Prabu Siwangi kan kita tidak mengenal. Iya, benar. Jadi lukisan ini dibuat seseorang bernama Parindo. Beliau berasal dari desa Sancang Garut. Jadi beliau sebelumnya meditasi pendahulu dan kemudian mendapat gambaran mengenai bentuk fisik dari Prabu Siwangi. Lalu dibuatlah gambar sebuah lukisan. Nah selalu lukisan itu sendiri jadi mendapat kritik lagi bahwa lukisan tersebut harus ditaruh di Keraton Kaselang Cirebon. Nah hanya saja lukisan ini mempunyai semacam filosofi atau 3 dimensi. Nah misalnya dipunya melihat dari sini. Ya, lihat dari tadi. Badannya pendek kental ya. Matanya agak sedikit nyurang ya. Bibirnya agak sedikit masam. Iya. Ya. Nah, Bisa ngelirik ya Pak? Nah misalnya dipunya ke sini. Badannya akan meninggi ramping dan agak sedikit senyum. Badannya meninggi ramping dan agak sedikit senyum. Bagi ibu hasilnya, coba ibunya ke sana, ke ujung lagi, sampai dilihat matanya. Ramping ya. Ramping dan agak sedikit Tinggi ya? senyum ibu. Ya. Coba ibunya ke sana, enggak. Matanya terkena di ujung. Ini lo guys, yang bisa ngelirik ya. Kelihatannya sampai. Jadi kelihatannya Nah tapi misalkan pengunjungnya female bit buat, kakinya bisa mengikat pengunjung. Kenapa? Kaki. Arah kakinya bu, ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Kakinya besar ya. Ini besarnya sebelah kanan. Misalkan punya filmnya kuat bisa lihat. Mungkin biasanya mata sama untuk Iya. Apa So, kakinya? Kakinya sini, otot sininya besar. Tangannya begini. kakinya yang Nah, ini lukisan aslinya bu ya, lukisan aslinya, walaupun dibuat tahun 2004. Nah, cuman kalau untuk macanya ada 2 versi, ada yang mengatakan loreng, ada yang mengatakan putih. Nah, cuman sesepuh di sini mengatakannya macan putih. Macan putih. Makanya di halaman keraton terdapat patung 2 macan putih yang saling berhadapan di merupakan sebuah pajajaran. Kalau dalam bahasa iya, Sunda iya. yang mau bodas. Iya. Ibu yang foto mana? Oh gimana? Jadi kita foto rame-rame. oh iya. Oh itu yang di luar apa? Kayaknya bangunan lama ya? Ya, itu namanya situs Seradino. Nah, itu kan semacam warnanya atau warna putih apa? senjata perang. Nah, cuma sudah jadi puing-puing. Nah, tadinya mau direnovasi lagi, cuma bagian awal gambarnya nggak ketahuan di mana. Makanya biarkan apa adanya. Oke. Nis.
Pencet ya guys. Pencet gara-gara foto. Maaf. Nggak apa-apa tapi gangguin ibu nggak? Ya itu nanti saya habis itu pulang. Tanya disebut sebagai mau doanya apa? Bacaan Al-Fatihah lah buat dia. Oh gitu. Tidak boleh tinggi hati. Tinggi hati diperamakan dari kepala agung. Tapi harus selalu rendah hati diperamakan dari perut. Guru kan selalu di atas tuh ya. Filosofinya filosofi dari Sloka. Nah ini ukirannya kayu mengambil motif dewa Ganesha dan naik gajah atau gajah sedang naik gajah. Dibuat pas zamannya Sultan Panembahan kedua. Oh gitu, ada pencucian gong ya. Nah cuman kan kalau dulu ya, kalau Sultan Teralu kan biasanya punya bakat seni dalam bidang Iya, ukir. makan aja. Nah cuman kalau untuk medianya biasanya memakai kayu jati. Nah kayu jati ini ada yang satu papan, ada yang berupa potongan. Nah ini yang berupa potongan. Nah ini bisa dilipat-lipat. Iya, soalnya Dan Ada dipatah. dosen, katanya ada sumur yang buat cuci muka. Yang pakai lampu 8 orang. Kalau yang di tengahnya ada kepala burungnya 4 orang. Lumayan ibu. Nah ini replika dari Teras Gabanong dibuat pada tahun 1966. Sebagai antisipasi apabila ada acara atau tradisi yang diselenggarakan di Cirebon ataupun di yang Cirebon. keluar ini berarti Yang yang keluar ini. nikahnya si artis pakai ini ya. Nah kalau untuk acara atau tradisi pakainya ini. Si itu. Nah cuma Rosa. kalau aslinya kan harus pakai kebo bule bu ya. Iya. Nah kebo bule Kebu di bule sini masih ada nggak susah? udah nggak ada bu, paling juga ada di Jogja, Solo sama Toraja. Nah di sini juga Pencucian tergantung misalkan karting. kapalnya lagi ada budget bisa nyewa kebo sewaan ibu. Tapi kalau nggak ada budget bisa ditarik oleh dengan prajurit keraton. Oh. Dan soalnya lebih kecil dan lebih ringan karena bahan dasar pembuatan pakai kayu jati muda. Nanti kan kalau ada acara, nanti pintu belakangnya dibuka, nanti didorong. Nah cuman sayangnya bisa mengepak, cuman kaku. Nah kalau yang aslinya luas ibu. Ya. Ya kalau yang aslinya luas. Padahal Nah, udah dibikin ya walaupun dibuat sebagus mungkin tapi tidak bisa mendandingi yang asli. karena nggak ada itunya. Ya. Nah para peziarah nggak mau megang ini bu. Soalnya kalau anak-anak muda sih nggak ada vibes-nya kan ya. Oh gitu. Nggak ada vibes-nya kan ya. Ya walaupun di sana sudah lihat isi kacanya dipegang-pegang orang. Jadi memang setiap orang punya Beda-beda. sugesti yang masing-masing ya. Cuman kalau kami pribadi sih menganggapnya ucapan terima kasih mereka kepada leluhur. Kalau nggak ada leluhur nggak akan ada mereka. Ya, hidup banget. Lalu di sini ada tengkorak buaya putih. Tengkorak Buaya putih ini merupakan penunggu dari kali namanya Kali Krian. Oh ini. Nah, Kali Krian itu sendiri ada di bagian paling belakang ya. Itu merupakan pembatas dari Kertanegara Cirebon. Nah, dulu Kali Krian itu sendiri fungsinya sebagai tempat transportasi air karena bermuaranya ke laut. Nah, konon di kali tersebut terdapat konon ini yang berhasil ditangkap. Ada bandai. Kalau di sini ada penata bahasa Belanda Portugis. Kalau di sini ada ukiran kayu mengambil karakter namanya pembakaran. Nah, pembakaran udaranya nasal. Nah, lalu ini ibu-ibu ada alat yang biasa digunakannya di alur-alur sangat kuat. Ada berupa tombak untuk latihan berperang. Ada peluru bandil. Kalau peluru bandil pada dasarnya batu dibuat bulat, lalu dihitam pakai tali, lalu diswing jayungan. Biasanya diarahkan ke tubuh lawan supaya lawan bisa dilumpuhkan. Nah kalau ini ada alat tebus dari Banten, yaitu dari Banten memang bisa ada Banten dan Cirebon. Nah alat tebus ini merupakan olah kekerasan untuk prajurit, di mana pada prajurit ingin naik pangkat. Nah di mana prajuritnya disuruh buka baju, lalu diisi dengan kebal, duran di dalam tangkap buah. Ini tes dulu yang paling kecil, Halo Kanano. pakai polgoda. Misalkan masih kuat, yang sedangnya ya pakai polgoda mereka. Misalkan sedangnya masih kuat, berarti bakatnya cuma segini aja. Oh. Nah, misalkan yang sedangnya masih kuat, paling besarnya pakai polgoda dipegang.
Bisa kan yang Kepadanya. di ujung ke perut? Perut. Ini yang tajam. Tancap. Nah, misalkan yang besarnya ada luka, berarti pakatnya yang pertengahan. Yang tengah. Nah, misalkan ini misalkan ini udah lurus, ya berarti pakatnya agak sedikit lumayan. Nah, penandanya ada luka ibu, soalnya kan udah disilem kebal. Tapi lukanya itu tergantung pada saat kuatnya sampai di mana. Kalau yang ini kuat, ini yang Oh, nggak aku berarti ikut ke pakatnya Surabaya. Oh iya, thank you Kak Paula. Nah, misalkan di sini yang nggak kuat, sini yang kuat berarti pakatnya menengah. Dia tahu pangkatnya. Hati-hati di Surabaya. Ini pada tirakat-tirakat dalam hidup. Ya, Ibu. Lalu di sini ada tombaknya Sunan Gunung Jati, namanya tombak. Nah, tombak Sunan Gunung Jati biasa dipakai pada saat khotbah sholat Jumat di Masjid Agung Sektarasa. Nah, biasanya bawanya satu-satu. Jadi pada saat khotbah gitu. Nanti ya aku tanyain ada apa enggak kujang kembar. Nah, kalau di sana tombak dari Sultan Kedawulu, cuman kalau di sana ada ruangan yang dibukanya hari Minggu saja, Bu. Oh, kenapa itu? Nah, itu kan berisi baju-baju yang dipakai Sunan Gunung Jati. Aku pulang belum tahu ya. Sama Paling besok kali ya. Thank you Kak Syah. Nah, ini baju besi rampasan antara Portugis atau baju besi yang dipakai lengkap. Jadi Portugis kan baju sudah apa dan bisa kita lecek oleh dibantu oleh mata mata. Seperti kita pakai ada mantu sekaligus pangeran Sunan Gunung Jati. Nah, pada saat Portugisnya kalah, ya dirampaslah dan berupa baju besi, senapan, pedang panjang, meriam, bayonet. Oh ini baju besi. Itu made in Eropa, band Portugis ya? Portugis. Nah, pas Sunda Kelapa jatuh namanya berubah menjadi Jaya. Oh gitu. Pak, di sini ada kujang kembar. Kalau di sini Nggak ada ya? Sebenarnya kalau di sini Bu ya, kalau semuanya dibawa semua nggak muat Bu, soalnya kan ada berapa bagian peninggalan dari keraton itu sendiri nggak semuanya taruh di sini. Oh gitu. Nah, ini kan mix Bu ya. Pertama tidak hanya peninggalan dari keraton, tapi juga ada merupakan hibah. Nah, hibah juga biasanya dari bahasa tertentu dan juga dari kerajaan tertentu dan juga rampasan. Kalau rampasan biasanya dari Portugis sama Mongolia. Nah, ini Mongolia. Oh iya, ini mana yang? Mariam nih dari Mongolia. Jadi nggak semuanya ditaruh di sini. Oh gitu ya. Jadi hanya perwakilannya saja. Terus kan biasanya ada. Bu, kalau poin pentingnya Bu ya, kalau di museum ini pertama sudah bapak. Oh gitu. Lalu gamelan sate, lukisan Prabu Siliwangi, sama ini Bu wayang kulit ini yang dipakai oleh Sunan Kalijaga, sama ruangan yang dibukanya pada hari Minggu saja Bu. Nah, kenapa dibukanya hari Minggu? Soalnya kondisi baju dan bendera kain itu dalam kondisi masih sangat-sangat baik Bu. Ini kenapa dibukanya hanya satu hari dan satu minggu? Soalnya ditaruh di ruangan khusus dan disetel dalam seluruh ruangan tertentu. Jadi supaya tidak cepat proses ini ya supaya tidak cepat rusak. Makanya hanya dibukanya satu hari dan satu minggu. Tadinya kan dibuka pada hari Jumat. Nah, hari Jumat kan hari besar yang maksimal. Nah, ternyata kalau hari Jumat sepi pengunjung dipindahkan ke hari Minggu. Cuman waktunya dibatasi dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kan museumnya tutup jam 5 sore, jadi 1 jam lebih awal tutup dari museum. Nah, mungkin misalnya mau datang lagi, pas hari Minggu. Oh gitu. Kalau Minggu itu lengkap ya? Nah, kalau untuk acara pencucian benda kedua pusakanya, nanti pas bulan Soro dari 1 Muharram sampai 10 Muharram. Berarti ini dicuci semua Pak? Ya, Pak? Enggak semuanya. Itu juga gong itu katanya ada pencucian gong gitu ya. Setiap itu ada. Iya, ada ini juga nanti dibersihkan. Oh, Ini kan ada petugas khusus dari pintu samping. Nah, ini dibersihkan memakai air kelapa muda. Nah, kalau setiap Jumat Kliwonnya, ronce-ronce kembangnya ya, di seputaran kanan kiri dari kepala naganya diganti setiap Jumat Kliwon. Ronce kembangnya. Udah kering itu. Ini udah kering. Nanti pas Jumat Kliwon diganti dengan yang baru. Dan diberikan nanti semacam kemenyan, asap menyan. Nah, asap menyan fungsinya sebagai pengusir rakyat. Supaya Itu fungsinya ya. enggak. Berapa ya tadi aku lupa. Makan bareng ya di Sarang. Selanjutnya Makan bareng. ini ya pas bulan Suro dari 1 Muharram 10 Muharram 10 hari. Aku lupa tadi teman aku yang beli kartis ya. Jadi aku lupa kartisnya berapa. Pembersihan ini Bu, wayang kulit. Ya.
Nah ini tempurung kelapa jangan ini bawaannya namanya Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Cakrabuana pada saat berlabuh di pulau namanya Pulau Aden. Nah Pulau Aden sekarang berada di Benua Afrika. Aku udah makan nasi jamblang ya Bu Nur. Makanya di orang-orang dari Indonesia, belumnya orang Indonesia. Di Cirebon. Nah cuman ini apa lebih sedikit unik. Udah jadi fosil. Oh ya burung. Di sini enggak. Nah kalau ini baju Halo Pak Syur. Makasih amin. Semoga juga kamu dibalas kebaikannya Pak Agam. Nah kalau ini sebelum acara memperingati Maulid Nabi juga. Oh ya Kak Vin. Nah kalau di sini namanya panjang Jumat. Panjang dari yang melanggar. Makasih Jadi ada Kak Gabriel Abug. satu yang dirawat atau iman ada 2 kali masa ada. Jadi berupa kirap sebelum bawa Makasih ya. Jumat. Nah kalau di Jogja kan aslinya bertumpuk ada gunungan. Nah, Makasih Kak Sa. Ada sebuah porselen dari Cina. Nanti yang memulainya adalah para abdi dalam sama para prajurit. Oh tadinya di Dimulai Tangsel. dari Singgasana Sultan Budi. Kenapa pindah ke Cirebon? Kan ada musola namanya Langan Agung. Nah nanti destinasi akhirnya nanti di sana. Nah kemudian si jemaat tersebut didoakan oleh para ulama dan kiai lalu dibagikan kepada tempatnya. Prosesnya dimulai dari jam 6 sore sampai jam 2 malam. Nah ini kalau Sultan yang ke-11 hingga ke-13. Kalau Sultan ke-10 dan 8 kesananya belum mengenal kamera. Nah pas mengenal kamera pas zamannya Sultan yang ke-11 dia bernama Pangeran Raja Alun-Alun Revin, di mana dia diangkat pada tahun 1869. Nah tahun ini menandakan juga dari tahun wafatnya Sultan yang lama, lalu diangkatnya Sultan yang baru. gitu. Soalnya masa juga diangkat Duka cita ya, Sultan baru dengan meninggal. wafatnya Sultan lama itu 30 hari. Masa 30 hari. Belum Kak Cipeng. Macan Ali di mana itu? Oh gitu, semoga betah ya di Cirebon. Ini exit kita udah keluar lagi. Katanya ada sumur yang kita bisa buat cuci muka itu. Ada Ibu tadi di dalam Agung Makmati. Oh, gitu. Ibu masuk di tiket tadi di area tersebut. Oh gitu ya? Nah ini bisa dibawa pulang ya, cuman syaratnya area nggak boleh direbus ataupun dimasak kalau mau diminum. Oh gitu. Itu manfaatnya untuk apa ya Pak? Pernah diliti juga Bu oleh IPB Kabupaten Bogor dan hasil dari lab tersebut akhirnya ternyata hampir mendekati air murni. Makanya sebenarnya zam-zamnya Cirebon. Iya. Nah gimana itu syaratnya nggak boleh dimasak. Udah 2 kali Udah makan empal gentong. Nah insya Allah kalau diminum Keraton ada patung macannya. Di mana? Ini kok kita cuma sampai sini aja. kepada ibu-ibu semua, lalu di sini ada musola namanya Langan. Masih dipakai sebagai tempat ibadah tapi tidak khusus sholat Jumat. Itu depannya alun-alun. Oh jadi udah nggak dipakai ya Pak? Langan Agung masih dipakai oleh sholat luar. Oh gitu. Di sana sholat Sultan Gede juga ya. Itunya ya, keratonnya ya. pindah sama sebagai sekitar sama mungkin masyarakat. Langan Agung juga merupakan ibadah kepada mereka semua. Ini dari sini ke sini ke sini. Tapi dari bahasa adat ya. Nah kalau di sini namanya panjang. Dermayu. Melewati tengah lingkaran dari Taman Mitra Niwandaru tapi nanti jalannya dari sini. Kemudian lagi didoakan para Oh di Sumber. Ya ini mau gua ke Sumber. ya ibu-ibu semua ini halaman keratonnya. Nah ini ada namanya Taman Bundaran Dewandaru. Nah tadinya musim Oh lamanya di itu sini. macannya. Nah musim lamanya di sini, cuma sekarang usia dipindahkan ke musim yang baru. Jadi musim lamanya kosong. Museum baru. Oke, itu sesepunya Di Pak. Taman Bundaran Dewandaru terdapat patung lembu kecil isinya Nandi. Nah Nandi ini depan tunggangnya Dewa Siwa. Ada juga meja batu yang bermanfaat dari Sir Dr. Thomas Raffles. Iya. Jadi dia merupakan gubernur jenderal dari Inggris. Nah, lalu ada patung dua macan putih yang merupakan simbolnya Pajajaran. Cuman patung dua macan punya sedikit diperhalus. Oh, Soalnya kalau dua dalam macan Islam tidak ini boleh, ya Pak. tidak boleh membentuk seperti aslinya. Oh nggak boleh membentuk aslinya. Ya. Kenapa emang Pak? Takut
Jin masuk. Oh iya iya iya. Nah, bisa untuk sesi berfoto juga Ibu Mangga. Kalau mau foto, Ayo kita foto. Assalamualaikum. bisa Ibu. Nah, mungkin ibunya mau duduk di sini di meja batunya Raffles. Oh iya, boleh ya. Oh iya benar. Kalian aja. Kita mau foto dulu guys. Aduh meja batu Kalingga. Meja batu apa? Batu apa yang benar sih? Foto dulu sih buat kacamata. Punten Ibu handphonenya Bu. Oh iya, Banget. kasih Pak. Silakan Ibu kita ke istana ya. Iya, meja bangku Kalingga. Setelah kamu tersebut melewati 3 pesan gerbang. Nanti kamu Oh ya, baru kesini. itu apa namanya Sri Mangandi. Sri Dianya Raja Mangandi jadi nanti. Kerajaan Kalingga. Iya dari Nanti itu petugas dan duduk akan melapor lagi ke tempat namanya Bangsa di Kembang Rawit. bangsa. Dari sini ke sini ke sana. Bangsal itu apa? Sultan akan melapor lagi Sultan. Ibu mungkin mau foto di sini? Boleh? Dia foto bersama di sini. Bu. Ada handphonenya Ibu. Pak ini boleh ya? Ini boleh di dalamnya. Mangga Ibu. Tangan kanan. Ya. Ini nggak apa-apa ditutup. Jangan. Enggak dong. Biar sana terbuka. Lu jangan di situ, Doet. Oh, nggak apa-apa. Pak, mau pakai kacamata, Pak. Biar bagus, matanya nggak merem. Iya bener. Kita tungguin kok. Masalahnya jadi gitu mincang. Cinem Pangawit. Oke aja Ibu silakan. Ini boleh Pak? Oke aja Ibu silakan. Ini boleh Pak? Ini mundur terus. Dia yang mundur. Tidak sengaja. Itu udah lepasin. Kalau ada acara ini, kalau ada acara. Kedepannya lagi yang banyak sekali kursi-kursi namanya adalah bahasa Korea Bahasa. Fungsinya sebagai ruang rapat sidang para menteri yang dipimpin langsung oleh Sultan. Kedepannya lagi tempat paling di pojok kiri dan kanan namanya adalah bahasa Pringgungan itu. Fungsinya sebagai tempat di mana para bupati dan pemilihan yang bermaju dan majalengka bisa kan ingin bertemu dengan Sultan ditempatkan di tempat tersebut. Nah dulu pengunjung bisa masuk ke dalam, cuman ada kejadian pas tahun 2013 ada pengunjung memecahkan kursi dari Cina yang masih 500 tahun. Wow. Pada kejadian tersebut pengunjung hanya nggak boleh lagi masuk ke dalam loh. Itu kalau dinilai harganya bisa mm lebih. Oh, gitu. Cuman pengunjung tersebut yang memecahkan hanya dikenakan teguran saja. Cuman konsekuensinya semua pengunjung nggak boleh masuk ke dalam. Hanya sampai di pintu kacanya saja. Dan hanya bidungnya hanya dibukanya pas acara memperingati Maulid Nabi, yaitu Panjang Jimat, lalu dibuka pada saat open house Lebaran Idul Fitri yang kedua, ya, dari jam 9 pagi sampai jam 11 pagi, waktunya diperpendek jadi 2 jam, tapi kerabat keronnya agak sedikit ke depan, jangan sampai ke belakang, soalnya ke belakang takut kejadian lain. Oh gitu. Dan juga pada saat dibuka, pada Sultan menerima tamu-tamu dari instansi pemerintah. Ya. Iya, kalau dapur dari instansi pemerintah. Jangan dulu kalau pengunjung Abdi dalam.
Nah, tadi ada acara. Oh, ada acara. Kalau ini maksudnya pelanggan alih, pelanggan alih kan dulu sebagai apa? Pada setelah ini ya, kata dosa. Kata dosa dikirim oleh beliau ke Penada. Nah, kalau ini langgar kecil, kalau langgar aku atau langgar kecil kan? Nah, ibu-ibu yang nanti saya ceritakan, ini kan macam-macam ya. Tidak cuma Islam, ada Islam juga, ada Nasrani. Nah, kalau Nasrani ini poster yang tempel ini yang berwarna coklat. Oh, gitu. Nah, kalau di dalamnya ada penggambaran Yesus Kristus pada sedang disalib. Di dalamnya. Nah, dulu kan namanya orang Belanda kan bahasa Eropa ya. Kalau bahasa Eropa kan mereka sudah semua yang tiga. Kisah Nabi Isa yang itu. Jadi kalau kami itu ketika banjir, dua yang terkenangan gospelnya menyebarkan agama Nasrani. Ini media Belanda pada saat ingin menyebarkan agama Nasrani. Cuman alhamdulillah nggak sampai itu. Tapi saking kesannya Belanda, dipecah-pecah saudara di sini. Alah banget boleh punya. Ibu, mumpung ada di sini, kita bisa silaturahmi. Nanti ada doa bersama dan foto bersama insya Allah. Dia manggil di sini. Silaturahmi dengan Pangeran. makanannya. Kenapa? Bisa silaturahmi dengan Pangeran. Oh, iya. Kalau perlu kita Iya. Taruh Bu. Ini kayak semuanya benar kalau juga masih ruangan kelas 1 itu. Ini saya jarang kesini ya. Mungkin ini terakhir kalinya ya. Setiap hari orang ngomong. Wah, jangan loh. Coba jangan ngomong kayak gitu. Saya beneran nih yang ngomong kayak gitu. Lanjut salah hap. Kita berhenti teh, nggak boleh. Iya ini tak berhentiin. Wah mantap tuh. Awal jauh awalnya lompat mendung juga. Mbak. Main. Kemana? Tahan dia seorang nggak pakai ya bang. Keren.
cara pulang lah.